Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketujuh untuk mata kuliah teori akuntansi sesuai dengan RPS yang telah disampaikan di pertemuan pertama kali. Untuk pertemuan ketujuh kita akan membahas mengenai kerangka konseptual. Sebentar. Nah, ini kita akan membahas mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Jadi, setidaknya kalian sebagai mahasiswa harus memahami apa itu kerangka konseptual, kemudian elemennya apa saja, dan yang makna dari elemen dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Karena yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama, untuk mata kuliah teori akuntansi merupakan mata kuliah pendalaman, jadi mungkin kalian pernah dengar, jadi cross check lagi dalam pikiran kalian, dalam ingatan kalian, ini maknanya apa sih, kenapa harus seperti ini, dan segala macamnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, kita akan membahas mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Jadi, dulunya kerangka konseptual pelaporan keuangan itu disahkan oleh DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, itu pada tahun 2018. Nama dulunya KKPK atau Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan adalah KDPP-LK atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Nah, ini sejarahnya si KKPK saat ini. Dulu, pada saat kiblat akuntansi di GAAP atau General Accepted Accounting Principle, kita menggunakan istilahnya adalah KDPP-LK. Di si KDPP-LK ini disahkan pada saat tanggal 4 September 1988. Sedangkan kemudian tahun 2014 yang telah saya sampaikan di pertemuan kelima atau keempat bahwa Indonesia adalah anggota dari G20, kemudian IAI adalah anggota dari IFAK, International Federation Accountant. Jadi Indonesia mau nggak mau harus mengadopsi, kita modelnya adalah konvergensi IFRS. Sehingga karena kita mau mengkonvergensi IFRS, tahun 2014 kita mulai merubah framework-nya dari KDPP-LK menjadi KKPK. Nah, jadi tanggal 28 Agustus 2014 ini mulai berlakunya, dan semakin ke sana terjadi amandemen. Ini terjadi amandemen pada saat 28 September 2016. Sebenarnya yang terbaru lagi adalah tahun 2019. Jadi mengikuti, oh ya, kalau IFRS itu framework-nya atau kerangka konseptualnya melakukan perubahan, BSAK nih akan menilai terlebih dahulu apakah KKPK di Indonesia ini melakukan perubahan atau tidak, seperti itu. Kalau melakukan perubahan, itu bisa dilakukan amandemen dalam KKPK. Nah, tujuannya dari KKPK itu apa? Yang pertama adalah untuk membantu DSAK dalam mengembangkan SAK baru dan melakukan tinjauan SAK yang ada. Jadi, DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang membuat SAK, Standar Akuntansi Keuangan, atau kitabnya, atau aturan hukumnya akuntan ini, dia harus melihat, bisa apa enggak kalau ini dikonvergensi di Indonesia. Kemudian yang sudah ada bagaimana perkembangannya. Seperti yang kalau nggak salah pertemuan pertama atau pertemuan kedua kita sudah pernah bahas tentang positif dan normatif. DSAK ini melihat dari normatifnya, dari aturannya, tapi kita lihat juga apakah aturan ini bisa diterapkan atau tidak secara positifnya. Kalau misalnya ada kendala-kendala, nanti dilihat terlebih dahulu. Oh ya, apakah perlu penyesuaian atau tidak, atau ditegaskan lagi dalam standar akuntansi keuangannya. Kemudian, yang kedua untuk membantu DSAK IAI dalam mempromosikan harmonisasi peraturan.
standar akuntansi, dan prosedur yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dengan menyediakan dasar untuk mengurangi jumlah alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh SAK. Oke, di Indonesia ini prosesnya adalah konvergensi. Jadi dibutuhkan harmonisasi peraturan-peraturan. Karena IFRS ini bergerak terus, DSAK juga akan kerja terus-menerus. Ini bisa dikonvergensikan atau tidak. Maka dari itu DSAK ini membutuhkan pengharmonisasian. Nah, disinilah peranan si KKPK ini, framework ini, konseptual framework ini. Kemudian DSAK juga berharap bahwa alternatif di akuntansi karena konsepnya IFRS adalah principle based. Sehingga gimana ceritanya alternatif yang ada itu dikurangi, dilihat kembali base-nya si perusahaan itu, kemudian nanti dilihat lagi prinsip atas peristiwa ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu DSAK IAI dalam mengembangkan standar lokal, standar yang ada beberapa standar yang dalam SAK ini dibuat standar lokal, bukan dari FRS. Contohnya, dalam rangka teks amnesti, itu DSAK membuat satu SAK tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk membantu penyusunan laporan keuangan dalam menerapkan SAK yang ada berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur dalam PSAK. Oh ya, selanjutnya masih ada lagi ternyata. Yaitu yang kelima untuk membantu auditor dalam memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan itu sesuai atau tidak dengan SAK, kemudian untuk membantu pengguna laporan seperti kreditur, investor dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. Apakah telah sesuai dengan SAK atau tidak laporan keuangan yang telah disusun tersebut. Kemudian menyediakan informasi kepada pihak yang tertarik dengan aktivitas DSAK IAI dalam pendekatannya untuk menyusun si SAK ini. Nah, ini ruang lingkup KDPPLK ataupun kemudian kondisikan lagi karena mengkonvergensi IFRS, ini ruang lingkup untuk KKPK. Dalam KKPK itu terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Di sini istilahnya pelaporan ya. Pelaporan berbeda dengan laporan keuangan. Nanti kita lihat apakah tujuannya, dan di dalam SAK juga dipisahkan antara pelaporan dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Kemudian yang ketiga, definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk dalam laporan keuangan. Dan yang keempat adalah konsep modal dan pemeliharaan modal. Ya, nah kita masuk ke bab 1, tujuan dari pelaporan keuangan. Ya, mata kuliah ini mata kuliah untuk semester 6. Kalian dari semester 1 belajar pengantar akuntansi, kemudian dilanjutkan di AKM, akuntansi keuangan manajemen, akuntansi keuangan menengah, kemudian dilanjutkan ke akuntansi keuangan lanjutan. Banyak sekali akuntansi keuangan yang kalian pelajari, dan isinya tuh kan siklus akuntansi yang ujungnya itu laporan keuangan, gitu kan ya. Apa bedanya laporan keuangan dan pelaporan keuangan? Itu yang mau saya tanyakan. Nanti kita bahas dalam kelas, setelah video ini kita akan sesi diskusi. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dari pelaporan keuangan? Kalian mengikuti siklus akuntansi dari peristiwa ekonomi, kalian buat jurnal, setelah buat jurnal bikin general ledger atau buku besar, sampai pembuatan laporan keuangan. Ini tujuannya apa? Apa ya udah gitu aja, yang penting sibuk? Nggak gitu juga kan? Atau oh ya udah yang penting ada laporan keuangannya Bu, atau yang penting
ada tata bukunya, Bu. Itu apa tujuannya? Jadi selama ini kalian belajar sampai dengan semester 6, fungsinya apa sih ini? Gitu kan ya. Nah, dalam KKPK diceritakan, apa sih tujuan pelaporan keuangan? Tujuan secara umum pelaporan keuangan itu adalah menyediakan informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang keuangan. Mengenai siapa entitas yang melaporkan keuangan tersebut. Tujuannya untuk siapa? Untuk investor saat ini, orang yang punya saham, investor potensial, orang yang pengen beli saham perusahaan tersebut atau entitas tersebut, kemudian pemberi pinjaman dan kreditor lain. Gitu. Nah, investor, kreditor itu ngapain dikasih informasi keuangan? Untuk membuat keputusan. Untuk membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya pada entitas. Jadi, laporan keuangan itu, pelaporan keuangan itu gongnya adalah informasi keuangan. Buat apa? Buat bikin keputusan. Keputusannya siapa? Investor, calon investor, sama kreditur. Mengenai apa? Worth it nggak sih si perusahaan ini saya kasih pinjem? Worth it nggak sih kalau saya nanam saham di perusahaan ini? Seperti itu. Lah, kan kita tujuannya berinvestasi, minjemin uang. Itu apa? Supaya untung. Makanya dibutuhkan banyak informasi. Gitu kan ya. Ini bukan masalah kita mau infak sodako ngasih deh ikhlas. Oh ya udah saya tidak mengharapkan, tapi di sini merujuk di mata kuliah MK manajemen keuangan. Orang pengen return, orang pengen untung seperti itu. Nah, ini temennya. Temennya tuh apa? Tadi tujuan pelaporan keuangan, sekarang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan itu secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi. Tadi kalau di pelaporan keuangan, informasi terkait keuangan. Di sini di breakdown, dipecah lagi. Informasi tentang keuangan itu apa aja? Tentang posisi keuangan siapa? Si entitas pelapor atau si perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tersebut. Kenapa? Karena dalam posisi laporan keuangan, isinya mengenai sumber daya ekonomi si perusahaan dan klaim atas si perusahaan yang menyediakan laporan keuangan. Sumber daya ini ceritain tentang apa? Tentang aset. Klaim ini bisa masuk ke aset, bisa masuk ke kewajiban, bisa masuk ke ekuitas. Nah, selain laporan posisi keuangan, laporan apa lagi? Laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Laporan yang menyajikan, menggambarkan dampak dari transaksi dan peristiwa ekonomi itu apa? Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Dia nyeritain tentang apa sih? Oh ya, dia nyeritain tentang kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, laporan apa lagi? Perubahan ekuitas. Itu juga dampak. Kemudian yang ketiga, laporan apa lagi? Oh ya, ada laporan, kenapa saya jadi lupa? Arus kas, keluar masuknya kas pada saat periode tersebut. Kemudian kalau terjadi perubahan kebijakan, ada yang namanya laporan retrospektif. Itu
Nah, kemudian kedua jenis informasi tersebut menyediakan input yang berguna. Untuk siapa? Untuk tadi penggunanya, ada investor, calon investor, ada siapa lagi tadi? Kreditur. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Nah, itu. Nah, dalam laporan keuangan, peristiwa ekonomi ini disajikan secara akrual, akuntansi akrual. Jadi, coba kita ingat lagi di pengantar akuntansi 1, gitu kan ya. Di pengantar akuntansi 1 itu diceritakan tentang, oh iya, ada accrual base, ada satu lagi, kenapa saya lupa, case base, accrual basis sama case basis. Akuntansi ini harus menggambarkan peristiwa ekonomi di perusahaan tersebut. Itu prinsipnya accrual base. Kenapa? Kenapa nggak pakai cash base? Itu PR saya kedua ya. Jadi PR saya pertama, apa bedanya pelaporan dan apa bedanya laporan? Kemudian yang kedua adalah apa bedanya cash basis dan accrual basis? Kemudian kenapa sih harus pakai accrual basis? Itu. Nah, nanti di kelas kita bahas, kita diskusi tentang hal tersebut. Jadi, kalau mahasiswa ditanyain, kan kebanyakan tuh mahasiswa tuh ngomong, oh ya harus ini, harus itu. Iya, ini kenapa? Karena ini teori akuntansi nih, bukan pengantar akuntansi lagi. Kemudian, ini adalah unsur-unsur karakteristik kualitatif di perusahaan. Jadi, karakteristik kualitatif itu dibagi jadi dua, fundamental dan peningkat. Fundamental ini yang harus ada, peningkat ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan kalau ini memenuhi. Yang pertama di fundamental ada relevansi. Laporan keuangan ini harus relevan, informasi yang disajikan harus relevan, harus menjadi dasar untuk membuat keputusan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah representasi yang tepat. Jadi, ini berkaitan juga dengan akrual yang tadi. Jadi, ada sebuah peristiwa ekonomi, kemudian gimana ceritanya laporan keuangan itu menggambarkan dengan baik dan benar. Berarti kalau menggambarkan dengan baik dan benar dalam laporan keuangan terkait dengan apa? Pengakuannya seperti apa? Pengukurannya seperti apa? Kemudian butuh atau tidak penyesuaian. Dilihat lagi. Nah, untuk karakteristik peningkat, ada yang namanya keterbandingan. Laporan keuangan ini harus dapat dibandingkan. Dibandingkan dengan siapa? Oh iya, dibandingkan dengan yang tahun lalu, dibandingkan dengan industri sejenis, atau misalnya dibandingkan dengan anggarannya. Ini keterbandingan, ini hal yang sering dilakukan dalam laporan keuangan. Kalau di mata kuliah audit, kalian sering lupa nih, istilahnya mungkin sulit. Mahasiswa sering ditanya tuh, apa sih prosedur analitis? Suka bingung apa. Padahal prosedur analitis tuh keterbandingan. Oh ya, laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan siapa? Dari prosedur analitis, nanti kita lihat kan unsur-unsur mana yang harus kita fokuskan kalau di audit seperti itu. Jadi, balik lagi ke sini, karakteristik kualitatif meningkat, laporan keuangan ini harus dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya adalah keterverifikasian. Laporan keuangan harus dapat diverifikasikan. Benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketepat waktuan. Laporan keuangan itu informasi, tadi kan, informasi untuk membuat keputusan. Ya kan? Nah, informasi ini punya daluarsa. Ya.
Saya pernah memberikan contoh, informasi ini punya waktu, nilai waktunya. Misalnya, hari ini saya tidak masuk, kita punya kelas jam 1, saya baru ngasih tahu jam 3. Kalian dah datang ke kelas, kalian dah nunggu saya, udah effort mandi dan segala macamnya, toto dosennya nggak masuk. Itu informasinya daluarsa. Harusnya didapatkan sebelum jam 1, saya baru saya baru kasih tahu. Kalian baru dapat informasi tersebut jam 3, udah nunggu. Udah percuma Bu ngasih tahu kayak gitu kan. Nah, jadi informasi itu harus tepat waktu. Kemudian keterpahaman. Informasi atau laporan keuangan, kandungan informasi dalam laporan keuangan ini harus dapat dipahami. Harus dapat dipahami sama siapa? Oh ya Bu, kalau misalnya kayak gini nih Bu, saya kemarin download laporan keuangannya dari Indofood, misalnya seperti itu. Kemudian saya kasih nih laporan keuangannya ke Mang Bokir, OB. Terus tahu-tahu dia nggak ngerti apakah laporan Indofood itu tidak sesuai dengan karakteristik kualitatif, Bu? Karena kan nggak dipahami. Nah, keterpahaman di sini yaitu adalah orang yang paham, orang yang memang belajar ekonomi dan mengerti tentang ekonomi, konsep laporan keuangan. Nah, dibaca nih, paham apa enggak. Nah, Bu, kalau misalnya Bu, dia orang teknik industri, terus dia nggak paham laporan keuangan, Bu. Padahal dia mau main saham, mau jadi investor. Nah, orang mau berinvestasi pasti dalam kondisi tidak kosongan. Dia punya bekal untuk mempelajari. Oh iya, kita harus tahu fundamentalnya. Fundamental dilihat dari mana? Lihat dari laporan keuangan. Berarti dia akan belajar tentang laporan keuangan tuh yang baik tuh gimana sih? Dia akan membandingkan antara laporan keuangan yang perusahaan A dan perusahaan B. Kan dia memutuskan, oh ya saya mau beli saham di mana? Mana yang layak saya beli saham? Seperti itu. Dah, itu saja materi hari ini. Jadi kalian setelah nonton video ini, kalian coba dalami dulu tadi saya kasih tugas-tugas, nanti kita bahas di dalam kelas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.